Enak banget sandwichnya. Tapi yang jelas kita bukan mau bahas soal sandwich atau kuliner-kulineran ya. Karena kita bukan program kuliner. Saya mau bahas soal sandwich generation. Apa itu? Kita ikutin sama-sama. Sandwich generation, apa sih pengertiannya yang identik dengan masalah keuangan? Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Dorothy Miller, seorang profesor di University of Kentucky pada tahun 1981. Ia memperkenalkan istilah sandwich generation dalam sebuah jurnal yang berjudul The Sandwich Generation: Adult Children of the Aging, yang kemudian memiliki perumpamaan untuk individu yang terhimpit beban dalam kondisi mereka yang harus memenuhi kebutuhan diri sendiri, kemudian orang tua yang ada di atasnya, dan anak sekaligus yang ada di bawahnya. Kondisi ini diibaratkan isian sandwich nih, yang isinya ada di tengah-tengah, yang diapit oleh dua potong roti. Roti di bagian atas menggambarkan orang tua atau mertua, sementara roti pada bagian bawah diartikan sebagai adik, anak, atau cucu bahkan. Sebuah data di Indonesia menunjukkan bahwa 48,7% usia produktif kita itu adalah sandwich generation. Artinya mereka menopang hidup generasi yang ada di atasnya satu level dan juga satu generasi yang ada di bawahnya. Orang tua dan anaknya sekaligus. Dan data ini didukung oleh data dari Badan Pusat Statistik Nasional atau BPS di tahun 2021 kemarin yang menyebutkan bahwa hampir 80% penghasilan rumah tangga lansia itu ditopang oleh anggota keluarga mereka yang masih bekerja. Halo, saya Rahna dan I'm a proud sandwich generation. Sejak kapan saya menjadi sandwich generation itu kurang lebih saat saya baru punya anak pertama ya. Tahun pertama anak tumbuh terus kayak mulai pontang-panting sama kondisi yang saya alami, terus ini namanya apa ya? Ternyata saya baru tahu tuh bahwa namanya adalah sandwich generation, di mana kondisi menanggung kebutuhan ekonomi lintas generasi, multi generasi. Jadi saya juga membiayai orang tua, membiayai diri sendiri, dan maksud keluarga ya sama anak gitu. Dan saya merasa hidup itu punya pilihan masing-masing dan ada kok pilihannya. Sandwich generation sendiri pun itu kita punya pilihan untuk tidak menanggungnya gitu. Tapi apakah kita mau menjalani konsekuensinya seperti bisa aja loh kita lari dari tanggung jawab atau lari dari peran ini tuh juga bisa seperti abai atau seperti ya tidak peduli atau lari, itu sebenarnya ada pilihan itu, tapi apakah mau itu dikembalikan lagi pada masing-masing personal ya gitu, pilihan masing-masing. Wah, kalau pengaruh sandwich generation bagi kesehatan mental itu berat sih Mbak ya. Jadi saya, apalagi saya waktu itu karena baru lahiran, jadi hormon juga pasti berubah banget ya. Baru punya anak, baby blues, kemudian sangat lumayan turbulensi gitu ya secara mental, dan jadinya saya juga tidak menjadi diri yang lebih baik untuk anak saya, jadi ngefeknya juga ke anak, ngefeknya ke pasangan, jadi gampang marah-marah. Kalau kerja juga jadinya itu cuan-cuan-cuan aja nih, tanpa kayak apa ya, enjoy kerja gitu, tahu nggak sih Mbak ya, rasanya seperti itu.
Kenapa bangga ya? Karena sebenarnya saya tuh pernah Mbak di titik nggak bangga sama sekali, pernah ngerasa ini adalah beban berat banget buat saya dan aku merasa jadi menyalahkan orang tua ya karena keputusan mereka zaman dulu tuh yang bikin saya jadi hidupnya susah sekarang nih, kurang lebih seperti itu. Kalau orang tua saya dulu mengurus keuangannya dengan baik, malah mungkin saya nggak jadi diri saya yang sekarang gitu, dan itu bisa jadi dua kemungkinan sih, saya jadi mungkin lebih baik kondisinya atau bahkan lebih buruk gitu kan. Nah, sementara saya sih merasa saya bangga dengan diri saya yang sekarang. Saya begini pun itu karena doa orang tua saya gitu. Makan kan. Yummy. Nyam 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 nyam. Duduk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana qina adzabannar. Amin. Banyak banget ya yang dipelajari, cuman yang pertama bagi saya yang penting itu adalah membangun relasi yang baik dengan orang tua. Kemudian yang kedua belajar financial planning, merencanakan keuangan. Dan yang ketiga sebenarnya saya merasa dengan punya peran bagi Sandwich Generation, saya tuh menjadi lebih kreatif dan juga jadi lebih bisa pandai melihat kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan penghasilan tambahan. Apakah Sandwich Generation bisa di stop? Menurut saya bisa banget, rantainya berhenti stop sampai di kita dengan cara perencanaan keuangan yang memadai ya. Make sure dulu nih penghasilan itu penghasilan lebih besar daripada pengeluaran. Kemudian yang kedua, ketahui kebutuhan primer diri sendiri, keluarga, dan juga orang tua berapa. Kemudian persiapkan dana darurat. Kemudian persiapkan juga yang penting adalah asuransi kesehatan buat orang tua, karena kalau orang tua sakit itu juga sebenarnya pengeluaran yang mesti kita persiapkan dulu. Kemudian juga yang penting adalah buat Sandwich Generation itu adalah dana pensiun ya, karena menurut saya dana pensiun itu lebih penting daripada dana pendidikan supaya kita tidak menjadikan generasi anak selanjutnya ini menjadi Sandwich Generation gitu. Pesan buat para teman-teman Sandwich Generation, aku tahu ini berat, tapi semoga ini bisa menjadi peluang buat kita tumbuh. Dan semangat buat semua! Harusnya gimana? Mama. Mas Ra. Sayang, peluk mama, peluk. Itu. Peluk putih. Peluk. Puspa. Peluk. Jumping and people go yelling, I stay with it now, I ain't talking a loss. Who live in the projects and smelling fishy? This bitch right here. Remix. Orang tuamu bukan dana daruratmu. Anakmu bukan dana pensiunmu. Bijaklah mengelola keuanganmu sendiri. Aduh, makan lagi kita. Nah, pemirsa, kalau Sandwich Generation itu pada umumnya sebenarnya terbagi menjadi 3 jenis atau 3 tipe nih, sesuai dengan sandwich yang ada di depan saya. Ilustrasinya seperti ini. Yang pertama adalah tipe traditional sandwich. Ini biasanya ada di mereka yang berusia 40-50 tahun yang masih harus menanggung biaya hidup finansial anak-anaknya. Dan yang berikutnya adalah tipe Club Sandwich Generation. Ini yang paling umum, mereka lah yang ada di tengah-tengah, yang usianya antara 30-50 tahunan, yang harus menanggung biaya hidup finansial orang tuanya sekaligus anak-anaknya. Dan yang ketiga, tipe terakhir adalah the Open Faced Sandwich Generation.
ini biasanya umum terjadi bagi mereka yang punya profesi atau aktivitas merawat para lansia atau orang tua. Nah, memang sandwich generation ini biasanya pada umumnya terjadi di negara-negara berkembang. Di negara-negara maju atau negara-negara barat ada sandwich generation, tetapi jumlahnya tidak begitu banyak. Di Inggris misalnya, 1 dari 3 orang dewasa usia produktif adalah sandwich generation. Sementara di Amerika Serikat, 23% orang dewasa di sana masih harus menanggung biaya hidup para orang tuanya, sekaligus juga anak-anaknya. Iya, sebenarnya ada banyak faktor yang menyebabkan satu generasi itu masuk dalam kategori sandwich generation atau enggak. Karena ada faktor latar belakang budaya, culture itu tadi, kemudian juga ada faktor pendidikan, sosial, dan lain sebagainya. Termasuk ketika mungkin kita ada di Asia ya, di Indonesia, yang biasa memang kekeluargaan banget gitu ya. Tetapi ternyata ada juga loh yang mungkin tidak harus menjadi generasi sandwich. Jadi ya sudah, generasi di atasnya hidup sendiri, generasi di bawahnya juga harus hidup sendiri-sendiri. Seperti teman saya, Kat. Apa kabar? Baik. Kat, kalau Kat katanya nggak tahu ya bahasanya apakah itu kontra terhadap sandwich generation atau enggak ya. Tetapi apakah Kat masuk dalam kategori yang saya bilang tadi kontra? Aku sendiri pasti kontra dengan sandwich generation. Karena sandwich generation tuh cenderung punya konotasi yang negatif. Contohnya, banyak yang aku sering lihat, sandwich generation itu mereka harus biayain keluarganya, orang tuanya, dan juga keluarganya yang dia sekarang mulai punya ya kan. Dan seringkali dari situasi finansial atau dari sisi keuangan mereka tuh nggak sanggup, sehingga menjadi stres, physically, mentally, jadi stres kan. Di keluarganya Kat sendiri, apakah memang ya udah lo gue aja? Nah, ini hal yang penting. Enggak. Jadi di dalam keluarga aku tetap sangat Asia ya, sangat Indonesia. Budayanya adalah orang tua saya menjaga aku sampai di umur di mana aku bisa menjaga mereka gitu. Tapi tetap ya udah kalau kebutuhan finansial karena memang sudah dianggap produktif, sudah bisa dianggap mampu, punya skill juga, ya sudah. Benar. Jadi aku termasuk salah satu orang yang sangat beruntung karena orang tua aku mereka mempunyai financial planning dan juga financial security yang sangat kuat. Di mana di generasi aku maupun aku mau biayain mereka, nggak biayain mereka, itu terserah aku. Jadi tanggung jawabnya hanya di aku dan keluarga yang aku punya. If I start a family, itu adalah ya tanggung jawab aku, bukan tanggung jawab orang tua saya. Jadi ini pelajaran yang bagus loh, Kat, ya kan? Ya nggak sih? Karena mindset orang mungkin masih ada yang ya udah belum bisa independen karena dependennya sama orang tua, ya. Sama orang tua. Benar. Satu hal yang aku rasain adalah beban financial dan stres financial tuh hampir nggak ada. Sehingga aku bisa pursue hal yang kayak aku suka gitu. Contohnya aku mau traveling, aku mau punya kerjaan baru, dari kerjaan korporat ke menjadi pengusaha, aku punya that security gitu. Jadi sandwich generation, aku pro atau kontra? Aku kontranya lebih ke kalau misalnya kita sendiri nggak bisa financially secure, nggak bisa financially independent, ini bawanya kemana-mana nih. Iya. Jadi ini soal mindset. Mindset. Gitu, Mindset. Thank you, Kat. Kita minum-minum lagi. Kalau mau nyebur silakan. Menanggung hidup dari berbagai generasi tidaklah mudah dan pastinya berdampak untuk kehidupan para sandwich generations. Berada di posisi sebagai sandwich generation bisa saja membuat seseorang merasa lelah, baik secara fisik maupun mental. Terkadang para sandwich generation ini harus bekerja ekstra, lebih keras lagi, demi bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Penelitian dari American Psychological Association di tahun 2007 menunjukkan bahwa 29% perempuan dari sandwich generation ini di Amerika Serikat pada usia 18 hingga 34 tahun mengalami stres pada level ekstrim. Dan terakhir, selalu merasa khawatir. Kekhawatiran yang kerap membayangi mereka adalah khawatir tidak bisa membiayai hidup orang tua atau khawatir akan masa depannya. Nah, rasa khawatir berlebihan ini kemudian dapat memunculkan depresi. Belanja baju buat liburan ke Bali 800.000. Mahal banget ya.
Nah, tetapi yang penting dicatat pengeluarannya. Pemasukan dan pengeluaran harus balance. Itu yang sebenarnya paling penting ketimbang kita memperdebatkan soal sandwich generation itu benar atau salah, pro atau kontra. Yang benar adalah bagaimana kita bisa menata, merencanakan keuangan dengan benar agar kita tidak selalu bergantung dengan orang lain untuk menopang hidup kita. Saya Wahyu Wiwoho, kita bertemu lagi di 15 Minutes pekan depan. Jangan lupa catat pengeluaran keuangan. Bye-bye.